Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Di pagi yang indah ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 dan kitab Matius 21 ayat 28 sampai 32. Yang saya beri judul Dulu Sampah, Sekarang Berharga. Saudara, pernahkah saudara memperhatikan seorang pemulung bekerja? Seorang pemulung itu pekerjaannya mengambil dan memunguti barang-barang yang kita anggap sampah. Sampah-sampah yang kita buang, baginya masih ada harganya. Nah, Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan dan manusia. Seperti di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 yang mengatakan, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi setelah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Saudara, Paulus sebelum percaya Yesus adalah seorang penghujat, penganiaya jemaat. Bahkan dibilang sangat ganas untuk membunuh dan memburu orang-orang Kristen pada masa itu. Tapi kita bisa gambarkan perbuatannya itu sama seperti sampah pada masa kini. Seseorang yang dianggap tidak berguna bagi masyarakat. Tapi bersyukur, Yesus yang penuh kasih karunia memberikan anugerahnya yang berlimpah kepada Paulus. Paulus menerima keselamatan. Bahkan ia dipakai oleh Tuhan sebagai rasulnya. Dari yang tidak berharga menjadi hal yang berharga, menjadi orang yang berharga karena anugerah daripada Yesus. Hidup kita sama seperti digambarkan, sama seperti hidup Paulus ketika kita masih hidup dalam dosa. Kita bagaikan sampah yang kotor, yang tidak berguna, dan tinggal menunggu kapan untuk dibakar dan dibuang. Namun bersyukur, Allah kita yang penuh kasih memandang kita sangat berharga, sehingga kita dipilihnya. Saudara, di dalam kitab Matius 21 ayat 28 sampai 32, ada satu perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus dengan sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Yesus sedang berada di bait Allah, hadir bersamanya adalah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel. Dia menceritakan kisah tentang seorang ayah dan dua anak lelakinya yang dia miliki, dan mereka sedang menggarap kebun anggur yang dia garap bersama-sama. Ayah tersebut pergi kepada anak yang pertama dan berkata, "Anakku, pergilah, bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Pak." Tetapi anak itu tidak pergi. Lalu sang ayah pergi kepada anak yang kedua dan berkata hal yang sama seperti anak yang pertama. Jawaban anak kedua itu terdengar tidak sopan, sangat tidak menghargai ayahnya. "Aku tidak mau." Namun dirinya menyesal. Setelah itu, lalu dia pergi ke kebun anggur. Anak yang kedua itu merupakan personifikasi dari golongan pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka dianggap orang berdosa, dianggap sampah masyarakat. Imam-imam kepala dan tua-tua Israel takkan mau bergaul dengan mereka. Para pemungut cukai dan perempuan sundal memang hidup di dalam dosa dan awalnya menolak kehendak Allah. Tetapi saat mendengarkan firman Allah, mereka menyesali dosa tersebut, lalu mereka memberi diri dibaptis dan percaya kepada Yesus. Jadi, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sementara anak yang pertama merupakan gambaran dari pemimpin agama. Mereka mengerti Taurat, mereka mengajarkan Taurat, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Ibadah yang mereka lakukan hanya semata-mata agar dilihat orang. Mereka juga suka menerima penghargaan-penghargaan sehingga mereka senang kalau disebut rabi. Para pemimpin agama ini hadir saat Yohanes Pembaptis berkhotbah dan mengatakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Tapi mereka menolak.
akan ajakan Yohanes. Mereka menolak kehendak Bapa dan tidak memberi diri dibaptis. Melalui gambaran ini semua, Yesus menegur keras para imam dan ahli-ahli Taurat agar bertobat dan melakukan firman seperti yang telah dilakukan pemungut cukai dan perempuan sundal. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang besar kepada kita, apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita pasti bersyukur. Harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia berdosa tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Tetapi karena kasih karunia, kita diselamatkan. Yang kedua, mari kita melayani Dia. Seperti yang Paulus lakukan, Tuhan pakai Paulus menjadi alatnya. Mari gunakan hidup kita menjadi hamba-Nya yang memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Dan layanilah Dia dengan rasa syukur dan sukacita. Tuhan Yesus sudah menjadikan hidup kita berharga. Karena itu, jadikanlah hidup kita ini berharga bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Amin.